Selamat siang Pak Primus. Ya, selamat siang Pak Wahyu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf ganggu ya Pak. Oke. Ya, baik Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, selaku kepala sekolah di SMP Darul 1 nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang jadi dilema Pak di sekolah ini Pak? Misalkan ada anak yang berkasus, sementara di sisi lain kita juga membutuhkan siswa gitu Pak. Ya. Ini kasus dalam arti apa ini? Dalam arti tentang perilaku atau kasus yang berkaitan dengan kemampuan intelektual? Kasus yang membuat dilema aja Pak, berkaitan dengan etika atau moral. Oke. Baik, mungkin satu hal yang perlu kita sepakat dulu ya Pak Wahyu. Kita mungkin fokus kepada etika kali ya, supaya nanti ya lebih fokus apa yang akan kita bicarakan. Nah, kalau kasus yang berkaitan dengan etika, maka yang menjadi personal adalah etika itu perlu kita sepakati. Etika yang dalam arti yang seperti apa? Karena etika itu ketika zaman dulu kita masih kecil bicara soal etika itu punya ketentuan yang pasti bahwa anak itu beretika ketika ya sopan di hadapan orang tua, lalu ya mencium tangan misalnya sebagai bentuk etika. Nah, sedangkan sekarang ini apakah anak yang tidak melakukan itu lalu tidak beretika? Kan juga tidak pasti begitu. Artinya ada sedikit pergeseran makna etika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang ini ya seperti yang kebanyakan orang mengatakan bahwa ini kan generasi Z ya, generasi Z yang sudah sangat dekat dengan teknologi dan media sosial begitu besar pengaruh terhadap kehidupannya. Ya, secara positif jelas ada banyak pengaruh positifnya. Anak bisa dengan mudah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Tapi juga secara negatif, anak dengan usia yang SMP ini masih begitu mudahnya terbawa pada pengaruh-pengaruh dan kadang-kadang tidak bisa membedakan atau tidak bisa menyaring mana yang memang itu baik untuk dia terima dan mana yang tidak baik. Ya, secara serta-merta mereka mengikuti aja, meniru aja. Ya, contoh yang sederhana, ketika dia menggunakan TikTok misalnya, di situ yang dia tonton banyak ekspresi-ekspresi yang teriak-teriak, lalu bahkan mungkin memakai kata-kata yang kasar dan seterusnya. Lalu itu yang dia tiru, dia ikuti ketika bergaul dengan teman-teman. Bahkan ada satu kasus yang anak katakanlah menemukan istilah-istilah yang sebetulnya secara umum dikatakan atau dikategorikan kata yang jorok atau kotor. Nah, anak tetapi tidak tahu bahwa itu sebenarnya kata kotor. Ya, karena dia merasa bahwa itu kata seru, bagus, lalu dia ikuti, dia pakai dengan siapapun kata itu diucapkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang seringkali menjadi kendala dalam proses pendampingan anak-anak. Sehingga lalu ya kita sebagai orang tua sekaligus sebagai guru ya harus bisa mengarahkan anak-anak untuk itu. Pertama, memberikan pemahaman bahwa kata itu tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena punya makna seperti ini. Lalu yang kedua, mengajak untuk ya tidak menggunakan. Nah, itu satu hal yang berkaitan dengan etika. Iya. Nah, lalu apa tadi yang selanjutnya? Itu Pak, jadi itu yang menjadi dilema di sekolah kita Pak ya. Betul. Satu sisi terkait dengan perkembangan teknologi, di sisi lain juga tentang penyesuaian kita terhadap zaman ya Pak. Ya, terhadap zaman. Nah, maka
ya kita pun sebagai pendidik harus terus mengikuti perubahan itu, sehingga tidak dengan serta-merta mengatakan bahwa kamu kok ya misalnya kasar, kamu kok tapi kita juga harus tahu kenapa anak melakukan itu, kenapa anak mengucapkan itu. Ternyata dia meniru yang dia dapatkan di media sosial yang sebenarnya dia tidak tahu. Nah, sehingga nanti dalam proses solusi itu lebih enak bagi guru dan juga bagi anak. Nah, terus Pak, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan, Pak, yang sama, kepentingan sama ya, Pak. Sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya, baik. Yang paling utama kita bangun adalah komunikasi. Ya, artinya bahwa dari pihak sekolah membangun komunikasi yang positif kepada anak dan orang tua. Artinya ketika anak tersangkut pada persoalan-persoalan apapun itu bentuknya, maka perlu dikomunikasikan kepada orang tua. Oh, ini loh, anakmu melakukan hal seperti ini. Nah, tentu dalam komunikasi ya mengajak semua untuk berpikir positif. Artinya bahwa bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana solusi yang terbaik di dalam proses pendampingan, sehingga anak tidak lagi merasa dibelain oleh orang tua dan juga tidak merasa diintimidasi oleh sekolah. Sehingga dengan win-win solution lah sebenarnya ya, anak sadar bahwa oh ya saya salah. Jadi diharapkan dengan begitu lalu anak pun bisa melakukan perubahan dalam tindakan ataupun dalam berkata. Ya. Itu kan misalkan ada dua perlakuan kayak di sekolah kita memperlakukan anak berdisiplin supaya tepat waktu, sedangkan di rumah orang tua pun mestinya sama, Pak. Ya, betul. Maka itu tadi dikomunikasikan ketika anak terlambat, ya sesuai dengan prosedur yang kita punya. Kan anak terlambat sekali diingatkan, terlambat 2 kali diingatkan tertulis, terlambat 3 kali diberi sanksi misalnya, terlambat 4 kali orang tua diajak komunikasi. Nah, ketika komunikasi itulah disampaikan bahwa ini loh anakmu terlambat sekian kali, gimana caranya untuk tidak terlambat lagi. Nah, jadi orang tua pun juga mencoba untuk mencari solusi. Jangan lalu hanya ya membiarkan, tapi juga sama-sama. Atau hanya mengandalkan sekolah. Betul ya. Terus Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, prosedur yang kita buat ya sesuai dengan SOP dalam penanganan kasus yang terjadi. Pertama adalah dari unsur guru. Jadi misalnya ketika ada anak melakukan kesalahan di kelas pada saat jam pelajaran tertentu, maka guru punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, tentu guru tidak juga harus menyelesaikan sendiri. Guru bisa bekerja sama dengan wali kelas dan juga dengan guru BP. Jadi bertiga berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kelas. Nah, lalu itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, seandainya dengan kolaborasi itu dianggap belum cukup, maka tahap yang kedua adalah melibatkan bidang kesiswaan untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian masalah itu. Ya, itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, ya kalau memang juga dianggap belum selesai, belum cukup, melibatkan wakil kepala sekolah. Ya. Dan yang terakhir, kalau memang dirasa juga belum cukup dan perlu ada
ketegasan dalam kebijakan, ketegasan dalam sikap misalnya, maka ya melibatkan kepala sekolah. Jadi berjenjang ya. Iya Pak. Ya, prosesnya berjenjang dari guru, lalu bersama dengan guru BP wali kelas, lalu dengan kesiswaan, wakil kepala sekolah, dan akhirnya ke kepala sekolah. Terus Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema tadi itu? Ya, dengan prosedurnya seperti itu sih menurut saya sangat efektif ya. Artinya bahwa ketika ada satu masalah, guru tahu, wali kelas tahu, guru BP juga ikut ambil bagian. Nah, sehingga dengan banyaknya guru yang terlibat di dalam penyelesaian, maka menurut saya lebih efektif dan hasilnya akan lebih baik. Dan tentu tidak kalah atau tidak terlupakan juga orang tua ya, karena setiap kasus harus diselesaikan bersama dengan orang tua. Dan itu langkah-langkah yang efektif. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini jadi tantangan Pak buat Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang tadi ya. sampaikan? Nah, tantangan yang paling mendasar adalah bahwa kita harus sadar tidak semua orang tua bisa memahami kondisi yang sesungguhnya. Ada beberapa orang tua yang merasa bahwa anaknya baik-baik saja, sehingga ketika terjadi kasus di sekolah seolah-olah nggak mau mengerti dan nggak terima, nggak mungkin anak saya seperti itu. Iya. Ya. Nah, itu yang menjadi kendala paling utama. Tetapi ketika orang tua mengerti dan mau diajak komunikasi, ya selama ini sih semua persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Ada tadi seperti yang saya sampaikan, ada 1-2 kasus yang seperti itu, bahwa orang tua tidak mau mengerti, bahkan kesannya orang tua itu melindungi anaknya, ya, sehingga ya dengan kondisi yang seperti itu ya sulit untuk mengambil keputusan. Ya akhirnya saya kembali pada orang tua. Nah, sekarang terserah orang tua maunya seperti apa. Dan kalau orang tua masih kepada sikapnya, maka terus terang sekolah tidak bisa lagi ya membantu dalam pendampingan. Dan maka ya akhirnya dikembalikan pada orang tua. Dan termasuk anaknya pun ya udah dibawa pulang untuk tidak lagi lanjut di sekolah ini. Bentuk ketegasan kita ya Pak, betul, penerapan disiplin. Ya. Oke, kemudian Pak, apa Bapak punya jadwal tertentu Pak? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu Pak buat menyelesaikan itu Pak? Ya. Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal tertentu tidak ada. Jadi konsep yang dibangun di Don Bosco ini adalah pendampingan preventif. Artinya bahwa sebelum terjadi kasus, maka tugas kita adalah melakukan pendekatan sehingga terjadi pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu selalu saya tegaskan pada teman-teman guru untuk dekat dengan anak-anak. Nah, sehingga dengan kedekatan itu ya meminimalisir ya hal-hal yang memang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Nah, tetapi ya tidak semudah itu tentu saja. Kadang-kadang masih ya istilahnya kecolongan ada kasus. Dan kalau memang ada yang seperti itu, ya mau tidak mau lalu kita tangani secara simultan, pelan-pelan tapi ya punya progres yang jelas, yang baik itu secara pribadi individu anak maupun juga melibatkan orang tua, sehingga tidak ada jadwal secara khusus bahwa
misalnya hari ini atau jam sekian mesti ada penyelesaian, tidak ada. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi itu Pak? Ya. Adakah? Yang apa, orang-orang ya? Iya Pak. Seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Minimal ada 2 faktor yang penting. Yang faktor yang pertama adalah bahwa kami punya teamwork yang baik. Artinya bahwa guru-guru SMP dan Bosco 1 ini terbangun komunikasi yang baik, sehingga apapun persoalan yang muncul, baik itu di kelas maupun di luar kelas, baik yang menyangkut guru tertentu ataupun menyangkut secara keseluruhan, selalu dikomunikasikan dan didiskusikan bersama. Maka dengan teamwork yang bagus ini, saya pikir dan saya merasakan semua persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor orang tua. Ya, lalu saya merasakan juga bahwa orang tua dan Bosco 1 ini sangat kooperatif. Artinya bahwa ketika mereka diminta untuk datang ke sekolah, entah itu secara terencana maupun mendadak, itu mereka selalu menyediakan waktu untuk itu. Apalagi ketika memang harus membicarakan hal-hal tertentu yang dirasa urgent atau penting, nah itu mereka dengan senang hati datang dan siap untuk berdialog. Ya, jadi 2 faktor itu yang menurut saya sangat-sangat mendukung di dalam setiap proses, sehingga semuanya ya bisa terselesaikan dengan baik. Baik Pak. Nah, terus Pak, dari tadi yang Bapak sampaikan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema yang tadi ketika itu? Kesimpulan ya? Iya Pak, kesimpulan. Ya, yang pertama sih tadi bahwa karena saya punya teamwork yang baik dan saling bertanggung jawab, maka saya punya keyakinan, kepercayaan penuh pada teman-teman, sehingga bagi saya itu satu hal yang sangat positif, bahwa tidak semuanya harus bertumbuh pada kepala sekolah. Ya, jelas kalau semuanya ditumbuhkan pada kepala sekolah, ya pasti kepala saya juga tidak akan berdaya. Tapi karena saya punya teamwork yang baik, punya teman-teman yang punya kepedulian yang tinggi, maka ya semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kalau toh misalnya cukup di ranah guru untuk menyelesaikan, ya udah selesai. Dan kalau memang harus sampai kepala sekolah, ya sudah langsung dibawa ke saya dan kita diskusikan sehingga semua selesai. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Oke. Terima kasih sekali Pak ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang.